Sepenggal kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Banyak pula kisah yang telah lewat dalam hidup Rumaisah, ibunda Anas bin Malik yang lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim. Namun hanya satu kisah yang akan kami tuturkan kembali. Sebuah kisah yang menggambarkan ketabahan dan muamalahnya yang baik dengan suaminya, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat dicintai oleh Abu Talhah, suaminya. Namun suatu ketika, anak kecil itu sakit parah sehingga membuat duka sang ayah. Kebiasaan Abu Talhah keluar rumah di pagi buta untuk sholat subuh bersama Rasulullah SAW dan terus bersama beliau SAW hingga hampir tengah hari. Kemudian ia pulang ke rumah untuk tidur siang dan makan siang. Ketika datang waktu zuhur, ia pun bersiap-siap sholat. Suatu hari ia keluar menemui Rasulullah SAW dan ternyata saat itu datang ajal menjemput putranya terkasih. Ibu si anak, yaitu Ummu Sulaim, berkata kepada keluarganya, tidak boleh ada seorang pun yang memberitakan kepada Abu Talhah tentang kematian anaknya, sampai aku sendiri yang memberitakannya. Ummu Sulaim pun menyelenggarakan jenazah putranya, kemudian menguburkannya di sisi rumahnya. Datanglah Abu Talhah bersama teman-temannya dari masjid dan menanyakan keadaan anaknya. Wahai Abu Talhah, sejak anak itu sakit, tidak pernah ia setenang saat ini, dan aku berharap ia telah memperoleh kesenangan, jawab Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian menyiapkan hidangan makan malam untuk suami dan tamu-tamunya. Setelah mereka pulang, Abu Talhah menuju ke tempat tidurnya dan merebahkan kepalanya di pembaringan. Ummu Sulaim memakai wangi-wangian dan berhias dengan dandanan yang paling bagus dari biasanya. Kemudian ia mendatangi suaminya dan tidur bersamanya. Mencium aroma sang istri yang demikian semerbak membangkitkan hasrat Abu Talhah terhadapnya. Maka terjadilah hubungan suami istri di antara keduanya. Setelah melayani suaminya dan tiba akhir malam, berkatalah Ummu Sulaim radhiyallahu anhu, wahai Abu Talhah, apa pendapatmu bila ada suatu kaum meminjamkan barang mereka kepada kaum yang lain, lalu suatu ketika kaum tersebut meminta kembali barang mereka? Apakah pihak yang meminjam diperkenankan untuk menahan barang tersebut? Tentu tidak boleh, jawab Abu Talhah. Allah Azza wa Jalla meminjamkan anakmu kepadamu. Kemudian ia mengambil kembali apa yang dipinjamkannya. Karena itu, harapkanlah pahala darinya dan bersabarlah, kata Ummu Sulaim. Mendengar penuturan istrinya, Abu Talhah marah seraya berkata, kamu biarkan aku bernikmat-nikmat hingga terjadi apa yang terjadi kemudian, baru kamu sampaikan berita kematian anakku. Abu Talhah pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi harinya ia mandi lalu bersegera menemui Rasulullah SAW untuk sholat subuh bersamanya. Dan seusainya ia ceritakan apa yang telah menimpanya. Apakah kalian berdua melakukan hubungan tadi malam? Tanya Rasulullah SAW. Ya, jawab Abu Talhah. Ya Allah, berkahilah keduanya, doa Rasulullah SAW. Ummu Sulaim pun hamil dari hubungannya dengan suaminya pada malam itu.